Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam minggu kita lembur untuk mereview produk-produk terbaru dari GSN. Stok untuk tali alhamdulillah ya tidak banyak tapi ada. Untuk tali nilon ataupun tali karmantel, untuk tali karmantel ada yang 20 meter 2 karabiner untuk merobohkan sapi metode rope squeeze atau barley. Tali nilon 10 meter gede ini, 10 apa 20 ya, 20 kayaknya, itu untuk ikat kepala. Terus selanjutnya ada tali karmantel 10 meter dengan bonus 1 karabiner untuk ikat-ikat kaki. Yang terbaru nih tali karmantel 10 meter dipotong jadi 2 5 meteran. Ini kita sudah buka satu contoh. Nih, tanpa karabiner. Lagi kok, oh kurang dipotong ternyata guys, tetap panjang berarti. Kirain udah dipotong. Alhamdulillah ya. Ini untuk kaki-kaki, oh sudah, ini sudah dipotong. Untuk kaki-kaki sapi, oh ya sudah guys. Nah, ini yang saya bilang terbaru, ini sudah kita potong 5 meter, modelnya seperti ini. Ini untuk kaki-kaki sapi bisa, untuk tali lempeng bisa, lempeng atau tali perut. Nah, sapi gede, sapi itu kelemahannya ada di perut. Kalau perutnya terikat, dia lemes langsung jatuh, robohnya gampang. Nah ini, atau untuk tali kaki cukup ini, walaupun tanpa karabiner tapi ini bisa dimasukkan loh, bisa dimasukkan, atau dikasih karabiner juga gampang. Ini satu bendel ini, satu bengket ini jadi 2, sudah dipotong dan sudah dibentuk seperti ini. Kalau mau dipasang karabiner bisa, tapi kami tidak menyediakan karabinernya. Terus untuk yang ini bagian kepala, tapi misalkan kalau saya kasih saran tanpa karabiner juga enak. Ini karabinernya kita lepas, ini gini untuk ikat kepala, jadi lebih enak, nggak sakit ya, tidak sakit. Misal, tapi kalau umpamanya mau dikasih juga tidak apa-apa.
seperti ini untuk tali-talinya. Untuk honing sharpening aman ya, ada lah, nggak banyak pun. Stropping alat wajib dalam tanda kutip dimiliki untuk pecinta bilah. Stropping premium ukuran medium ataupun ukuran jumbo kita selalu ready. Untuk ukuran medium segini, untuk ukuran jumbonya segini, awet. Terus krim oles bilah juga ada. Selanjutnya tas slim, tas jumbo ini sudah mulai menipis, ini satu habis ini. Terus kaos-kaos juga ready, kaos sahabat GSN atau eksekutor. Ini yang paling banyak eksekutor. Silahkan kalau mau pesan, mumpung masih ada waktu, silahkan dipesan untuk kaos eksekutornya. Jadi eksekutor itu di sebelah sini merah putih, di depan ini logo GSN, di belakang tertuliskan eksekutor GSN, seperti itu. Terus ini tak kalah penting, batu asah pabrikan Cina mantap. Kemarin kita bikin tutorialnya masih baru karena nanti kita bikin lagi yang pakai air. Kemarin masih baru, jadi kita coba iseng kepingin, tapi menjadi sebuah keinginan sekarang, kepingin lagi, kepingin ngasah lagi seperti itu, karena sangat mudah diaplikasikan seperti itu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat GSN senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan rezekinya, digampangkan urusannya. Baik, sekarang kita akan mereview. Di sini ada satu buah produk terbaru dari GSN, ini golok sembelih. Modelnya ada kopel full galih sonokeling, di ujung handle dikasih pin ngeplong, bisa ditambahkan aksesoris, di ujung serangka juga dikasih pin ngeplong, dan dikasih kopel sudah lengkap dengan cantolan untuk ikat pinggang gede lega, sapu betawian pasti masuk, stek, terus cetekan pengunci bilah di depan, stek. Tanpa kopel pun bisa, tanpa kopel selipkan diikat kiri, ikat pinggang sebelah kiri atau pinggang sebelah kanan bisa, itu kalau mau tanpa kopel. Nah, bilahnya seperti ini. Ini yang suka sembelih kayak dorong ini cocok sekali. Untuk handlenya saya sanksi, handlenya ini kayaknya ebony ini, karena ebony dengan sonokeling itu hampir mirip. Yang membedakan kalau sonokeling itu serat teksturnya itu agak melingkar-lingkar, bulat-bulat gitu, tapi kalau ebony dia lurus hampir sama. Kayaknya ini dia ebony atau sonokeling lah gitu. Beksinya dalam, dipin pakai dural. Materialnya baja perjip. Perjip itu untuk sembelihan bagus, ditempa untuk tebas juga bagus. Tinggal permintaan, requestnya. Dan ini orang yang banyak kurang paham ya, pertama tentang bilah itu pengennya multifungsi. Mohon maaf kalau multifungsinya itu dipakai tebas-tebas berat tidak disarankan. Kalau tebas ranting oke lah, perjip ini mampu tebas-tebas ranting basah, tapi kalau ranting kering dikhawatirkan jipping karena mata bilah itu sudah flat ya. Nah, beda dengan kalau untuk tebas itu mata bilahnya konvek kayak kapak itu, jadi dia cenderung tumpul di kertas, kurang di kertas, apalagi di kresek atau tisu. Tapi dia kerjanya keras, kuat, ditebas-tebaskan untuk kerja berat, kuat. Nah, sama sebaliknya dengan golok sembelih, ya semakin flat mata bilahnya, maka dia semakin rimpih, tidak kuat untuk tebas. Nah, seperti itu. Nah, sebaliknya untuk yang tebas juga demikian, dipakai untuk sembelihan tidak bisa, makanya jangan cari yang multifungsi, khusus untuk sembelih, khusus untuk tebas. Ada memang, kita pernah lah, nggak sering juga. Yang paling sering karena permintaan dan pertanyaannya itu seputar golok sembelihan, bisa sembelih gitu. Jadi kami lebih banyak memproduksi golok-golok dan pisau-pisau sembelih.
Ya, beda dengan ketika hari-hari biasa. Untuk saat-saat ini kita lebih banyak menyetok untuk persiapan Idul Kurban. Ya. Per chip kita ukur. Ini cocok untuk sembelihan dorong. Panjang pilah 35,5. Di pangkal 3,3. Terlebarnya 3,5. Ketebalan 5 mili menipis. Tempa manual sepo air. Finishing satin. Ketajamannya halus, lembut, dislis tisu. Jadi kalau untuk ini tiba-tiba dibacok-bacokkan di kayu, apalagi kayu keras, ya tidak berani, langsung rompal karena sudah selis tisu. Cara menstropingnya seperti ini ya. Ini pakai varian kulit domba yang lembut teksturnya dan sudah dipakai lebih dari 1 tahun. Awet banget. Dia semakin keset, kayak ada karetnya gitu. Dan lebih cepat menggerus, lebih cepat membuat tajam pilah. Cari kertas ya biar kelihatan. Kertas HVS. Oke. Ketajamannya seperti itu. Nah, kalau ketajamannya sudah seperti ini, berarti sembelihan dia, spek sembelihan. Nah, ini panjangnya 35,5. Model seperti ini enaknya untuk dorong. Caus. Kalau jagalnya pro dan itu perlu latihan. Latihannya kita nggak ada RPH. Kita nggak kenal sama orang RPH. Latihannya ya di Idul Kurban ini, momen kita. Idul Kurban ini panggung kita. Kita ini yang jadi artisnya. Makanya bukan jumowo, tapi percaya diri gitu. Percaya diri itu boleh, percaya diri itu wajib, tapi jangan sombong. Nah gini, jadi kita harus setelah lillah, benar-benar kita lillah, baca sholawat, minta perlindungan kepada Allah. Selanjutnya gini, setelah sapi dirobohkan, teknik merobohkan kan sudah kita sering share, kita sudah sering sampaikan. Ketika Anda tidak men-skip video-video dari GSN, insya Allah dapat ilmu yang gratis. Setelah dirobohkan, yang terpenting ikat semuanya itu, kaki-kaki kencang, leher kencang, dongak. Jangan lupa kendorkan untuk ikat lempeng atau ikat perutnya, dikendorkan supaya sapi bisa bernafas. Tarik kuat bagian kepalanya, dongak. Tarik gelambirnya jika ada gelambirnya. Nah ini kalau sapi yang bertanduk lebih maksimal lagi ketika 2 tanduk ini nempel di tanah. Kalau 2 tanduk itu nempel di tanah, baik tarik maupun dorong enak. Tapi kalau nempel di tanah, posisi kuda-kuda kita kan, apalagi orangnya tinggi, susah. Untuk tarik pun dia lebih merunduk lagi. Jadi nanti susah. Gitu ya. Jadi enaknya dorong. Dongak betul, gelambir ditarik atau tidak, yang penting 2 tanduk itu nempel di tanah, pasti itu dongak banget. Dorong. Nah, kalau dorongnya satu tangan, kurang powernya, pasti nanti akan terjadi gesekan. Nah, ada beda kita dengan para pemula, maka dibantu dengan tangan kiri di punggung pilah ini. Apalagi ini 5 mili punggung pilah. Jangan begar ya, rapat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini kalau proses penyembelihan ketika pilah sudah dicabut, jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Jadi ini pilah masih disarungkan. Apalagi ini pakai kopel ya. Ini pakai kopel, enaknya kita tetap bisa bantu handling, tetap kita mobilitas tinggi, gerakan kita enak karena ini kopel. Meskipun full kayu tapi pakai kopel. Jangan dicabut dulu kalau belum siap. Semuanya sudah siap, baca doa, baca nama-nama yang berkurban.
Setelah selesai baru cabut pilah. Jangan pilah dicabut baru gini dipajang. Kelamaan, apalagi nempel, jangan ditempelkan, dekatkan saja, jangan ditempel. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, terus. Prosesnya jangan lebih dari 5 detik, terus, udah cepet. Udah kuda, udah kelamaan gini, kelamaan amat, lama banget itu kan kasihan sapinya. Jadi prosesnya jangan terlalu lama. Seperti itu mungkin, mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Bukan kami niat untuk menggurui, tapi share, saling berbagi, khususnya untuk para cakal-cakal pemula, cakal tahunan. Mudah-mudahan berkah dan mohon dimaafkan bila mana ada kesalahan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.